Nah, untungnya lumba-lumba tidak berbisa, tapi citranya sebagai makhluk yang ramah dan tidak berbahaya agak dilebih-lebihkan. Mamalia laut ini sangat cerdas sehingga membuatnya sangat mirip manusia. Dan sama seperti kita, terkadang lumba-lumba bisa kesal. Memang ada banyak contoh di mana lumba-lumba menyelamatkan nyawa manusia di laut. Tapi kalau mereka sedang bad mood dan melihat seseorang terombang-ambing di ombak, kemungkinan besar si malang itu akan dibuli habis-habisan. Dan ingat, satu hantaman moncong lumba-lumba bahkan bisa membuat hiu cedera serius. Kalau manusia, kemungkinan selamatnya kecil. Kita semua suka Dumbo dengan telinga besarnya, tapi mencoba mengelus belalai gajah di alam liar bukanlah ide yang bagus. Kecuali kamu ingin diinjak, silakan saja. Gajah mudah gelisah dan bertentangan dengan mitos yang mengatakan mereka memandang manusia sebagai makhluk imut seperti pandangan kita kepada anak anjing. Kenyataannya tidak demikian. Bagi gajah, kita lebih seperti ancaman. Dan dengan ukuran dan kekuatannya, gajah hanya perlu mengangkat satu kaki untuk mengubah seseorang menjadi roti pita. Dari namanya, anteater memakan semut dan rayap, dan mereka tidak bisa menggigitmu karena tidak punya gigi. Tapi sebelum kamu mengulurkan tangan untuk mengelusi imut nan aneh ini, lihat dulu cakarnya. Besar sekali kan? Anteater menggunakannya untuk menggali makan siangnya, tapi tidak akan ragu untuk memotong beberapa jarimu. Sebaiknya kagumi mereka dari jarak yang aman. Tingkat keimutan anjing laut macan tutul hampir setara dengan kucing yang imut. Tapi ingat, terkadang kucingmu juga merasa kesal dan tidak segan mencakarmu. Meski begitu, anjing laut adalah pemakan penguin. Jadi, kamu bisa membayangkan seberapa berbahayanya mereka saat merasa terancam. Gigi mereka sangat tajam dan diketahui pernah menyerang orang saat sedang kesal. Jadi jauhkan dirimu dari mereka, kecuali memang harus melakukannya. Di dalam air, anjing laut takkan pernah kesulitan mengejarmu. Kamu bisa tebak nggak, hewan apa sih yang temperamennya paling parah di seantero planet ini? Gampang aja kok, musang madu. Tubuhnya mirip sigung yang rajin nge-gym 5 kali dalam seminggu. Aromanya juga mirip. Berat musang madu kurang lebih sama dengan balita berumur 2 tahun. Hewan ini sangat pemberani, sampai-sampai ular berbisa, 2 singa, atau bahkan sekumpulan hiena juga ditantang. Widih, ia akan menyerangnya dan bisa menang. Nah, kamu mau madu? Ah, gampang. Temenan sama musang madu aja kalau gitu. Si kekar ini akan menghancurkan sarang lebah, lalu ngasih madunya ke kamu. Hewan ini juga nggak takut dengan sengatan. Kulitnya yang tebal sulit ditembus sengat. Belum lagi cakarnya tajam, plus rahangnya juga kuat. Musang madu membuat seluruh penduduk Afrika ketakutan. Tapi kerabatnya yang ada di Amerika Utara dan Eurasia juga nggak kalah garang loh. Tubuhnya memang nggak jumbo, tapi bisa juga menyerang beruang dan elk. Wolverine cuma akan tumbuh sampai sebesar anjing berukuran sedang. Kalau kamu membuatnya ngamuk, siap-siap aja. Hewan ini kuat dan bisa berenang. Larinya juga cepat. Cakarnya yang besar kelihatan mirip sepatu salju dan bisa membuatnya tetap menapak di atas salju. Jangan coba-coba menghindar dari Wolverine dengan manjat pohon deh. Percuma saja, hewan ini sangat lihai memanjat. Wombat memang imut ya, dan mirip dengan beruang yang berbulu tebal. Hewan ini kuat dan beratnya kira-kira sama dengan anjing jenis German Shepherd. Wombat hidup di Australia dan punya kebiasaan menggali liang, perlindungan dirinya paling alami di seluruh dunia. Kalau predator berani coba-coba memasuki sarang bawah tanahnya, wombat akan langsung menghalangi pintu masuknya dengan bokongnya. Bagian tubuh ini terdiri dari 4 tulang yang saling menyatu. Fitur ini menjadi semacam perisai wombat agar predator kesulitan menggigit tubuhnya dari bokong. Hewan ini sangat jinak, tapi penglihatannya payah. Ditambah lagi, kurang pintar. Kalau kamu dianggapnya sebagai ancaman, siap-siap aja bakal diserang. Platypus paruh bebek bertelur, hal yang langka pada mamalia. Ia juga memiliki kelenjar bisa, ini bahkan lebih langka. Ia mengirim bisa melalui sengat kecil seperti taji di tumit kaki belakangnya. Bisa ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi sengatannya sakit dan sering menyebabkan bengkak. Ternyata, celurut ekor pendek selatan juga berbisa. Bisanya tidak cukup kuat untuk melukai manusia dengan parah, tapi jelas menyebabkan masalah otot dan pembengkakan. Satu gigitan celurut ini memiliki bisa yang cukup untuk melumpuhkan 200 tikus dan bahkan bisa berbahaya bagi kucing. Ia menyuntikkan bisa yang melumpuhkan itu dengan gigi berlekuknya.
Rakun mungkin tidak memiliki bisa seperti hewan lain di daftar ini, tapi ia membawa sesuatu yang bahkan bisa lebih berbahaya, penyakit. Sampah merupakan bagian dari makanan rakun, jadi sebaiknya ia tidak disentuh. Meskipun ia biasanya pemalu dan akan mundur saat manusia mendekat, gigitan dan cakarannya yang terkenal dapat membuatmu sakit. Ikan lele terlihat konyol dan tak berbahaya, tapi sirip di punggung dan dadanya memang mengandung bisa. Saat menancap ke kulitmu, omong-omong patilannya sakit loh. Bisanya menyebabkan pembengkakan hebat yang bahkan dapat menyebabkan hilangnya jaringan. Ilmuwan percaya ada lebih dari 1.600 spesies ikan lele berbisa. Warna cerah cantik katak beracun berfungsi sebagai peringatan, jangan disentuh. Satu katak memiliki cukup racun untuk 20.000 tikus. Alasan lain untuk merasa senang bahwa kamu bukan tikus. Ia memangsa rayap dan jangkrik dengan lidah lengket yang panjang. Ia juga menyukai kumbang kecil dan para ilmuwan mengira kumbanglah yang menjadikan katak ini salah satu hewan paling beracun di planet ini. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, tapi ia tidak hanya diuntungkan ukuran badannya. Air liurnya juga beracun dan bisa menyebabkan infeksi. Ia mengirimkan racun itu melalui gigi setajam silet. Ia tidak terlalu sering menyerang manusia, tapi pernah ada beberapa kasus parah. Kadal berbisa lainnya adalah monster gila. Berkat kelambanannya, kadal ini tidak begitu berbahaya bagi manusia karena kamu punya cukup waktu untuk kabur. Orang-orang dulu percaya bahwa kadal itu memiliki napas beracun, tapi sebenarnya ia memiliki kelenjar bisa yang berada di rahang bawahnya. Seorang jurnalis pernah digigit monster gila dan dia menggambarkannya sebagai salah satu gigitan paling menyakitkan yang pernah dia alami dibandingkan lava panas. Dia juga digigit lava panas. Wow! Satu makhluk kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tapi memegang rekor dunia Guinness. Ini dia semut paling berbahaya di dunia, semut bulldog. Dengan ukuran hampir sepanjang batang korek api, semut Australia ini menyerang menggunakan rahangnya yang besar seperti penjepit dan penyengat di punggungnya secara bersamaan. Bisanya dapat melumpuhkan manusia dewasa hanya dalam 15 menit. Kumbang Harley Quinn tampak menakutkan, panjangnya mencapai 7,5 cm dan seringkali kaki-kaki depannya lebih panjang dari itu. Kaki-kaki ini membantunya merayap di pohon, berpindah dari satu cabang ke cabang lainnya, dan kumbang jantan juga memakainya untuk memikat kumbang betina. Oh lala! Meskipun terlihat sangar, kumbang Harley Quinn tidak begitu berbahaya. Mereka tak akan menggigit meskipun kamu memojokkannya. Dan jika kamu kebetulan menanam kubis di belakang rumah, mungkin kamu harus hati-hati sebab serangga ini memakan daun-daunnya. Tapi sebaiknya jangan menyentuhnya dengan tangan kosong. Mereka mengeluarkan cairan berbau busuk yang menyengat dan bisa melukai tanganmu karena menyebabkan iritasi kulit. Pakai sarung tangan ya. Kamu tahu hal berbau busuk lainnya? Selain kaos kaki itu tentunya. Squash bug. Jika kamu punya sepetak kebun, hama ini bisa sangat mengganggu. Kepik ini bisa merusak labu yang telah kamu tanam dengan penuh kasih sayang, dan kalau kamu memencet untuk membunuhnya, muncullah bau tidak sedap. Orang sering salah mengenali kepik ini dengan kutu busuk coklat. Kutu busuk coklat lebih jahat lagi. Mereka bahkan mengeluarkan bau busuk saat disentuh. Wow, sensitif ya. Kubang jerapah mungkin yang paling tidak berbahaya dalam daftar ini, tapi masih sedikit yang kita ketahui tentangnya. Namanya diambil dari leher panjangnya yang runcing, yang berguna untuk membuat sarang dan melawan kumbang lain dalam memperebutkan makanan dan pasangan. Kumbang ini memang tenang, tapi penutup sayapnya yang berwarna merah memberitahu predator bahwa serangga ini mungkin berbau busuk atau beracun, atau keduanya. Selain itu, kamu tidak seharusnya makan kupu-kupu raja dan ulatnya. Serangga cantik ini sering dipelihara sebagai hewan peliharaan dan pernah hampir terpilih sebagai serangga nasional Amerika Serikat. Tapi, hanya sedikit yang tahu kalau serangga ini sangat beracun. Apakah yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya. Dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh.
Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny, tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Canda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Tak lain dan tak bukan adalah dingo. Hewan ini sudah ada sejak ratusan tahun di seluruh Asia Tenggara sampai Australia. Warna coklat keemasannya menyatu dengan lingkungannya, sehingga lebih berbahaya saat mengintai mangsa. Seperti hibrida serigala anjing, banyak dingo juga disilangkan dengan anjing rumahan untuk membuat kombinasi dingo-dogo. Lucu namanya. Meski kedengarannya imut, tapi nyatanya enggak loh. Mereka tetap aja hewan buas yang berburu berkelompok dan gak takut manusia. Memelihara kucing biasanya bukan masalah besar, kecuali yang kamu pelihara adalah serval. Kucing liar ini lebih besar daripada kucing rumahan biasa dan mirip macan tutul mini. Yap, serval memang cantik dan suka melompat-lompat, tapi tetap tidak disarankan dipelihara di rumah. Serval terkenal suka mengacak-acak rumah dan mencabik gorden serta sofa dengan cakarnya. Mereka jarang mendengarkan manusia dan agresif saat diajak bermain. Serval sangat pintar serta butuh banyak tempat untuk memanjat dan menjelajah, plus melakukan hobinya. Koala juga hewan yang doyan manjat pohon dan makan, tapi memeliharanya di rumah sangatlah tidak disarankan. Koala sangat protektif terhadap anak-anaknya dan agresif saat mereka terancam. Meski disebut beruang koala, mereka tidak berkerabat dengan beruang loh. Mereka adalah marsupial yang berkerabat dengan kanguru dan wombat. Sama seperti kanguru, koala punya kantong tempat bayinya tumbuh. Koala juga punya ibu jari yang dapat dipakai seperti primata dan manusia untuk memanjat cabang pohon. Kamu nggak akan bisa menjinakkan koala.
dan kebutuhan makanannya menjadi alasan utama koala tak bisa hidup dengan manusia. Mereka butuh daun eukaliptus yang tumbuh di hutan untuk bertahan hidup. Artinya, koala butuh hutan yang luas untuk hidup. Hewan apa yang bentuknya mirip possum seukuran telapak tangan tapi bersayap? Salah, bukan kelelawar, melainkan sugar glider. Tapi sebenarnya mereka tidak bersayap, jadi mereka cuma melayang. Kelelawar masih menjadi satu-satunya mamalia bersayap di dunia. Nah, marsupial yang satu ini punya lapisan kulit tebal yang membentang dari tangan sampai pergelangan kaki belakang, yang berfungsi mirip layang-layang. Ekor berbulu tebalnya digunakan untuk menentukan arah saat meluncur. Meski imut dan mirip pahlawan super, sugar glider nggak bisa tinggal di rumah kita. Mereka adalah hewan yang ditakdirkan hidup dalam keluarga besar dengan spesiesnya sendiri. Tapi saat dipelihara, orang-orang biasanya cuma merawat 1 atau 2 ekor. Mereka juga butuh pohon untuk meluncur ke sana-sini. Selain itu, sugar glider adalah hewan nokturnal dan tidur seharian supaya bisa aktif semalaman. Ini berbanding terbalik dengan manusia, kecuali kalau kamu tukang begadang. Kupu-kupu raja makan milkweed, tanaman yang mengandung racun keras. Setelah kebal terhadap racun tanaman ini, kupu-kupu raja mengakumulasi racun tersebut dalam tubuhnya. Ini menjadikan mereka makanan yang dibenci burung dan predator lainnya. Konsentrasi racunnya sangat tinggi, bahkan manusia yang dengan tidak sengaja atau sengaja makan ulat kupu-kupu raja bisa berakhir celaka. Kumbang Tenebrio molitor ada di mana-mana. Jadi kamu pasti pernah melihatnya. Tetapi paling sering ditemukan di peternakan unggas. Larvanya yang disebut ulat Hongkong sering digunakan sebagai pakan burung, dan disitulah letak bahayanya. Ulat Hongkong adalah sumber penyakit menular pada unggas yang kemudian bisa ditularkan kepada manusia. Ulat ini juga suka makan makanan ayam dan bahkan penyekat di pertanian. Jadi sebenarnya ulat ini bukan pilihan terbaik untuk pakan unggas. Dan kumbang dewasanya menghasilkan racun yang tidak berbahaya dalam dosis kecil, tapi bisa menyebabkan alergi dalam konsentrasi tinggi. Jika kamu kebetulan berada di peternakan unggas, pastikan kamu menghindari kumbang tersebut. Ukuran gurita cincin biru yang berwarna-warni tidak lebih besar dari telur ayam, tapi ia menimbulkan bahaya serius bagi makhluk hidup apapun yang berhadapan dengannya. Sengatannya ternyata tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga membuatnya tidak disadari di awal. Meskipun mengandung hormon bahagia dopamin, bisa itu tidak akan membuatmu gembira, gagal napas bisa muncul dalam 10 menit. Satu masalah lagi, tidak ada penawarnya. Panjang ubur-ubur Irukandji mungkin tidak lebih dari 2,5 cm, tapi pereda nyeri terkuat di dunia pun tidak akan membantu jika kamu disengatnya. Gejalanya bisa memakan waktu hingga 1 jam untuk muncul sepenuhnya, dan itu termasuk nyeri otot yang parah, rasa sakit, mual, serta masalah pernapasan. Bisanya hampir 100 kali lebih kuat dari bisa ular kobra, dan ya, belum ada penawarnya juga. Tapi ubur-ubur kotak memiliki bisa terkuat di dunia. Makhluk ini cukup besar, tapi orang mungkin tidak menyadarinya karena ia tembus pandang. Ia menangkap mangsa dengan tentakel beracunnya. Racunnya cukup untuk melumpuhkan 60 manusia dewasa. Iya, kamu boleh undang temanmu. Tidak banyak yang bisa menyombongkan diri selamat dari sengatan ubur-ubur ini. Oke, coret perjalanan pantai itu. Hei, mari kita memandang langit. Kamu tidak menduga ada burung dalam daftar ini, tapi sayangnya, ini dia, pitohui bertudung. Para ilmuwan menemukan bahwa burung ini berbisa ketika mereka terus mengalami mati rasa dan sensasi terbakar setelah menangani burung ini. Ada banyak racun di bulunya, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racun sendiri, mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang mereka makan. Atau, bagaimana dengan angsa bersayap taji? Unggas ini tidak menghasilkan racun sendiri, ia mendapatkannya dari makanannya, kumbang lepuh. Tapi, memakannya bisa menyebabkan akibat yang parah. Hati-hati, racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak. Oke, kamu mungkin berpikir landak cocok dipelihara. Tapi ingat ini, meski cuma hewan kecil yang menggemaskan, duri yang panjang dan runcing di punggungnya mungkin tak cocok bagi sebagian orang.
Salah cara penanganan bisa berujung pada luka dan landak bisa berubah menjadi bola demi membela diri. Mereka juga makhluk soliter dan tak bisa hidup berdekatan dengan landak atau hewan lain yang menurutnya mengancam. Seperti kebanyakan hewan penyendiri, landak adalah hewan nokturnal dan lebih suka jalan-jalan malam sendirian. Jadi, kalau kebetulan kamu melihara bola berduri ini, pastikan kamu nyediain banyak ruang untuk dia jelajahi setiap hari ya. Dengan ekor bercincin dan warna coklat kemerahan, bola bulu yang satu ini mungkin enak dipeluk. Coba aja, yakin kamu kuat melihat kegemuaian panda merah? Mereka ini nggak berkerabat dengan panda raksasa ya, tapi imutnya sih sama. Tapi maaf-maaf aja nih, sebaiknya nggak usah dekat-dekat mereka deh. Panda merah bisa ditemukan di lebatnya hutan hujan Asia Tenggara dan tidak bisa hidup di rumah. Seperti kucing, mereka punya cakar tajam yang bisa mengubah dekorasi interior rumahmu, tapi belum tentu jadi lebih indah sih. Saat terancam, mereka melepaskan bau busuk untuk melarikan diri. Wah, aku juga bisa tuh. Meski telinga besar berbulunya bikin dia tambah imut, sebaiknya biarkan dia tinggal di alamnya.